baik. Terima kasih. Selamat datang, kepada Oke, oke, iya selamat selamat datang. datang, kepada Siap. Pak lawyer kita, sebutlah namanya Bung Andi Saputra, Iya, sarjana hukum. Oke, baik, kita ingin mempertanyakan bagaimana, dalam mengatasi suatu perkara, mhm, seandainya ada klien, karena disebut dengan klien, orang yang datang kepada pengacara ataupun yang ahli dalam bidang hukum disebut dengan yang datang itu adalah klien klien ataupun orang yang minta pertolongan atau yang minta keadilan tentang upaya-upaya hukum. Oke, Bung Andi, iya, bagaimana, upaya-upaya seorang lawyer dalam mengatasi, perkara dan ataupun klien yang datang di kantor Anda dalam kasus pidana. Silakan Bung Andi. oke, baik terima kasih atas waktunya, Bung. Oke, heeh, Oh kita fokus di pidananya ya? pidana, oke. Pidana, baik. Saya akan sedikit paparkan mengenai tahapannya, itu biasanya kan dalam kasus pidana itu kita ketika ingin mendampingi seorang klien, itu kita harus ada namanya kuasa khusus. Kuasa khusus itu sebagai dasar kita untuk mendampingi klien kita tadi kan. Kalau untuk pidana tahapannya itu yang pertama kan ada proses pemeriksaan. Pemeriksaan ketika dia ditangkap oleh pihak kepolisian, di awalnya itu kita dampingi tersangkanya tadi, di penyidikan. Di situ kita hanya bersifat mendampingi, mendampingi tersangka, hanya memastikan bahwa kita di situ bertindak hanya pasif. Pasif kita hanya memastikan bahwa klien kita atau si tersangka tadi Heeh, dalam memberikan keterangan itu tidak dalam tekanan, mhm, tidak dalam paksaan atau dalam intimidasi. Nah, setelah kita dampingi diperiksa di BAP istilahnya kan, kemudian perkara itu akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ada mhm, mhm. namanya tahap 2 namanya, ke kejaksaan. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan, nanti baru dipersidangkan. Nah, setelah di persidangan nanti kita dampingi lagi. Mhm, Disitulah diawali dengan dakwaan sidang pertama, terdakwa tadi statusnya dari tersangka, iya. ke tahap 2 dia ke kejaksaan itu jadi terdakwa. Jadi Berubah dalam status menjadi berubah terdakwa. statusnya, iya dari tersangka ke terdakwa. Jadi ketika, di persidangan statusnya jadi terdakwa, di situ kita sebagai penasihat hukum, pengacara bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa. Tahapannya yang pertama itu, pembacaan dakwaan, agenda persidangannya. Ketika pembacaan dakwaan kemudian dilanjutkan dengan eksepsi, kalau ada yang ingin dieksepsi, kemudian lalu jawaban dari eksepsi, dari jaksa penuntut umum, kemudian ada namanya putusan sela dari, pengadilan, dari majelis. Kalau putusannya tidak dikabulkan berarti perkara dilanjutkan, persidangan dilanjutkan kan. Nah, ketika dilanjutkan, agenda berikutnya yaitu keterangan saksi. Ada saksi dari jaksa dan ada saksi yang meringankan dari penasihat hukum atau keluarga terdakwa kalau ada saksi yang meringankannya. Setelah itu baru masuk dalam tuntutan. Setelah tuntutan dari jaksa masuk ke kita ke pembelaan atau pledoi. Nah, pembelaan itulah yang kita tuangkan untuk membela hak-hak daripada terdakwa itu sendiri. Nah, setelah pembelaan pledoi baru masuk putusan pengadilan. Jadi saya rasa seperti itu tahapan-tahapan dari proses perkara pidana terhadap terdakwa tadi. Kalau dari non litigasi yaitu tadi dari penyidikan ke litigasi ke persidangan. Saya rasa seperti itu, Bung, untuk penjelasan perkara pidana. Luar biasa kepada Bung Andi Iya, memaparkan, step by step ataupun, langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah yang dilaporkan oleh kliennya kepada pengacara kita, pengacara kondang. Insyaallah beliau alhamdulillah. sudah punya plang sendiri ataupun secara legalitas beliau sudah dilantik juga. Apakah begitu Bung Andi? Benar benar. Benar, Kalau untuk oke. pulang belum punya Belum sendiri, ya belum belum ya? belum. Masih ini ya, Masih bergabung masih proses ataupun masih bergabung. Tapi kita bergabung. berdoa nanti mudah-mudahan punya Mudah-mudahan plang sendiri mudah-mudahan. ya. Oke baik, tapi Siap. ini ada pertanyaan Oh, dari boleh boleh. podcast Lancang Kuning ini, Iya, sangat berat pertanyaannya apa saya itu? rasa. Apa itu? Tapi mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke, Mudah-mudahan mudah-mudahan mudah-mudahan. bisa terjawab. Oke, bagaimana seorang lawyer ini
untuk menjadikan dirinya tetap komitmen Mhm. terhadap permintaan-permintaan oleh kliennya sendiri begitu. Mhm. Bagaimana tip-tipnya Bung Andi agar Baik. tetap komitmen dalam permintaan klien ini kan banyak Iya. macam, banyak banyak yang diminta, banyak yang dipertanggungjawabkan. Karena sesuai dengan permintaan klien ini harus kita jalankan begitu, Pak. Iya. Bagaimana menurut Bung Andi? Baik. Jadi saya rasa dalam dunia lawyer atau advokat itu yang menjadi acuannya adalah yang pertama kan membela hak-hak dan kepentingan klien. Heeh, Itu tujuannya ya. Tapi di samping itu juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. mhm, Jadi ketika klien menginginkan hal-hal yang bertentangan itu tidak bisa kita penuhi karena melanggar dari peraturan. Namun di sini konteks kita sebagai advokat atau lawyer adalah untuk menjamin hak-hak dari klien kita yang benar-benar menjadi hak dia seutuhnya gitu. Jadi apa yang menjadi hak dia itu yang kita perjuangkan. Jadi ketika dia menginginkan di luar daripada hak dia yang mhm. melanggar peraturan perundang-undangan tidak bisa kita upayakan seperti itu. Jadi kita tetap bisa membela hak-hak klien kita, keinginan klien kita bisa kita penuhi selagi tidak bertentangan dengan peraturan. Saya rasa seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bung Andi. Luar biasa jawabannya, pemaparannya. Nah, ini sedikit Bung Andi. Mhm. Tadi saya sekilas mendengarkan Anda memaparkan tentang hak-hak yang harus diutarakan dan harus diperjuangkan hak-hak Mhm. klien sesuai dengan permintaan permintaan mereka mengenai pembelaan-pembelaan hukum. Nah, di dalam pembelaan ini tentu ada apa namanya, berkaitan dengan langkah kita, keterbatasan kita di dalam beracara maupun di dalam menangani perkara-perkara tersebut. Nah, pertanyaannya, apa keluh kesah? Nah, ini kan tentu ada keluh kesah nih. Ada keluh kesah seorang pengacara. Walaupun 24 jam itu dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan kasus ini, pembelaan dan klien itu puas dan pengacara merasa memang diminta bantuan secara hukum. Apa keluh kesah Bung Andi dalam mengatasi masalah-masalah dalam beracara? Sedikit banyaknya mohon Baik. ceritakan Bung Andi. Sebenarnya keluh kesah itu pasti ada, di Ya, mana ya, heeh. keluh kesah itu ketika hal-hal yang tidak bisa kita capai itu ada hambatan. Nah, hambatan-hambatan seperti itulah yang menjadi halangan sebenarnya bagi kita advokat dalam menyelesaikan suatu perkara kan. Jadi ketika keluh kesah itu pasti kita rasakan, hambatan tadilah yang menjadi kendala kita di Hambatan itu mohon maaf Bung heeh, Andi, saya potong sedikit. Ini mengenai hambatan ini ada heeh, dua opsi nih saya heeh. rasa. Hambatan apakah dari finansial, mohon maaf dalam Oh, iya tanda iya iya. kutip, apakah dari finansial karena saya setahu kami dari podcast Lancang Kuning ini begitu mengikuti berita-berita yang ada di negara kesatuan Republik ini dan TV-TV lokal kita yang ada di negara-negara kita dan negara-negara tetangga, banyak lawyer itu mempunyai jiwa support antara junior dan senior gitu. Oh, Nah, apakah itu menjadi hambatan antara senior dan junior atau hambatannya mengenai finansial begitu? Nah, bagaimana? Ada dua kategori, hambatannya di bidang finansial atau di bidang antara senior dan junior? Ini pertanyaan agak iya berat iya. soalnya, karena saya rasa tanpa kita berjalan pun dengan, seiring sejalan, mungkin kita bisa optimal dan optimis, serta normal yang kita harapkan hasilnya, sesuai dengan permintaan klien. Tapi belum tentu juga, karena berkaitan tentang pembelaan terhadap klien-klien yang membutuhkan konsultasi hukum. Nah, di lapangan ataupun dalam beracara, tentu pihak lawan kita bisa dijadikan baik itu lawan kita itu senior kita ataupun junior kita, kan itu pertanyaannya. Nah, bagaimana menyikapi ini? Apakah ini sebagian dari hambatan? Atau yang kedua, hambatan yang kedua apakah dari finansial? Bahkan seorang lawyer itu kebanyakan mereka harus stay ataupun punya glamor
kehidupannya menjadi ini harus public public speaking, mempunyai satu dari penampilan mereka harus modis ataupun matching, kalau bahasa apanya harus matching, artinya bajunya harus seragam dengan sepatu sampai dengan isi dalam bajunya begitu juga, atau mereka punya kendaraan serta menampakkan diri mereka itu adalah seorang lawyer. Apakah memang seperti itu kode etiknya? Dan kita kembalikan ke pemaparan Bung Andi tadi, bahwasanya pengacara itu ada hambatannya. Nah, hambatan yang dimaksud ini seperti apa, Bung Andi? Silakan. Untuk hambatan yang saya maksud tadi itu lebih kepada perkara, Perkara, ketika perkara itu kita tangani, iya, di mana karena perkara itu kan suatu masalah. Ketika masalah itu kita tampung, kita coba untuk selesaikan. Jadi masalah itu kan kita selesaikan banyak pihak-pihak di dalamnya. mhm, Banyak, istilahnya instansi yang terkait di dalam itu untuk menyelesaikan itu. Jadi ketika kita menghubungkan pihak satu ke yang lainnya mhm, itu di situ kadang ada hambatan yang timbul. Adanya waktunya iya, tidak heeh, tepat kan, mhm, mhm, kemudian upayanya tidak berhasil tadi mhm, untuk mhm, menyelesaikan itu, di situ hambatan yang sering kita alami biasanya. mhm, Bukan kalau untuk ke materinya saya rasa itu mungkin ada, cuman tidak terlalu mhm. sering hambatan di situ, lebih ke masalah penyelesaiannya saja hambatannya tadi itu. Oke, oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak pengelawyer kita Baik, atau Bapak advokat kita yang sudah memaparkan tentang bagaimana rentetan-rentetan dalam menangani perkara ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien. Nah, kita doakan beliau tetap pada jalurnya, dan kita doakan beliau tetap istiqomah, dan kita doakan beliau tetap semangat dalam pembelaan pembelaan terhadap hukum sesuai dengan peraturan perundangan, dan tetap memegang kode etik kode etik beliau sebagai advokat, dan menjadi contoh pada adik-adik yang akan memasuki jenjang perkuliahan tentang jurusan ilmu hukum ataupun hukum-hukum yang lainnya, agar tetap mencari tahu bagaimana perkembangan hukum yang ada di negara kesatuan Republik ini. Terima kasih baik, kami sama-sama. ucapkan kepada Pak Andi ataupun Bung Andi. Semoga dalam kehadiran ini menjadi pembelajaran kita semua, baik dari kami podcast Lancang Kuning Mhm, ini, ucapkan terima kasih, dan dapat ilmu di sini, dan dapat juga kami kembangkan untuk di kemudian hari. baik, Mungkin hanya itu, Bung Andi. baik, sama-sama. Terima Oke, kasih juga. baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari podcast Lancang Kuning, mengucapkan ribuan terima kasih, dan staf-staf yang ada mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Andi. warahmatullahi wabarakatuh.